Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmah dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di forum rahmah ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita sekalian. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setiap negeri pasti menginginkan untuk menjadi negeri yang makmur, adil, dan sejahtera. Allah berfirman di dalam Quran surat Saba ayat 15 yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan. Di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan kepada Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Namun pada ayat 16-nya Allah berfirman yang artinya, lalu mereka berpaling sehingga kami mendatangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami mengganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yakni pohon asl dan pohon sidr. Kisah kaum Saba ini yang digambarkan di dalam surat Saba tersebut dapat kita ambil hikmahnya, bahwa ketika sebuah kaum tidak bersyukur, maka Allah akan mengadabnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Namun bila kalian mengingkari nikmatku, maka sungguh azab sangat berat. Kisah Saba tersebut benar-benar membuktikan kekuasaan Allah. Bagi Allah sangat mudah ketika sebuah negara yang makmur, yang tentram, penuh dengan buah-buahan, kebun-kebun yang sangat lebat, namun seketika Allah menghancurkan dengan membuat banjir di daerah tersebut sehingga masyarakatnya menjadi porak-poranda dan menjadi tidak sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara rinci bisa kita lihat atau bisa dimaknai bahwa negeri tersebut adalah negeri yang selaras antara kebaikan alam dengan perilaku penduduknya. Namun kita bisa lihat, acap kali penduduk sebuah negeri melakukan perusakan-perusakan terhadap alam. Na'udzubillah. Yang kedua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ditandai dengan penduduknya yang makmur namun tetap bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. Yang keempat, negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun luar. Semoga negara kita Indonesia terhindar dari musuh-musuh, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negara. Negeri yang maju, baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia.
serta negeri dengan penguasa yang adil dan soleh. Penguasa yang adil dan soleh, niscaya penduduk akan hormat dan patuh kepada pimpinan atau penguasa. Dan negeri yang di dalamnya terjadi hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat, yakni dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana di dalam Quran surat Al-Asr yang insya Allah kita semua telah memahami surat tersebut. Jika kita melihat Indonesia ibarat sebagai jamrut khatulistiwa. Bahkan tongkat dibuang saja, dia akan tumbuh menjadi pohon. Artinya menggambarkan betapa suburnya Indonesia, betapa makmurnya Indonesia. Sehingga kisah Sabah tadi bisa menjadi renungan bagi kita. Kisah yang terjadi di kaum Sabah semoga tidak terjadi, agar tidak terjadi lagi kisah seperti itu pada negeri kita tercinta. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tancapkan, agar masyarakat kita Indonesia menjadi masyarakat atau negeri yang baldatun thayyibatun warahmatuh. Pilar pertama yang harus ditancapkan yaitu iman. Iman dari akar kata lam, mim, nun, alif, mim, nun, yang artinya adalah damai, tentram. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan. Ayat ini sangat jelas. Allah benar-benar sudah memberikan peringatan kepada kita betapa keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan membawa keberkahan bagi penduduk sebuah negara. Dengan kata lain, ketika penduduk sebuah negara tidak beriman, tidak bertakwa, maka Allah akan mencabut berkat tersebut. Sebagaimana kisah kaum Sabah. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Sesungguhnya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Oleh karena itu, yang dimaksud hamba-hamba yang soleh adalah orang-orang yang melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak berdasarkan profesionalitas, berdasarkan kemampuan yang profesional. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Itu sebuah keniscayaan ketika kita ingin menjaga agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahmatuh. Keempat adalah jihad di jalan Allah, merupakan sebuah keniscayaan karena jihad menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi, sebuah hadis oleh Tirmidzi yang artinya inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Hal lain yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan,
menyuruh kepada yang maklum dan mencegah dari yang bukan. Mereka lah orang-orang yang beriman. Dan pilar terakhir yaitu sabar. Sabar merupakan penyempurna untuk melakukan semua usaha dan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun walaupun semoga Allah menjadikan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.